Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad sa'at rusul rabbina bil haqqi wa nutu antil kumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat atas bimbingan dan juga perkenan Allah kita bisa bersama-sama untuk belajar khususnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Saudaraku, sebenarnya saat ini kita akan melanjutkan keterangan yang berkaitan dengan sholat ya. Namun demikian, setelah saya melihat situasi dan kondisi di masyarakat kita, ya agaknya ada sesuatu yang perlu kami sampaikan. Maka akan kami selingi. Nanti sholat kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan membuat selingannya dengan tema perintah Allah adalah berbuat baik. Kalau selama ini kita melihat di sekitar kita, banyak di antara saudara-saudara kita, para tokoh-tokoh kita itu juga terjadi semacam, ya bisa dikatakan perdebatan, ya boleh dikatakan saling, ya apa istilahnya ya, saling menyalahkan. Hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi kita mengakibatkan seperti kita ini dari kelompok masyarakat di pedesaan, masyarakat kecil itu menjadi bingung. Padahal kan harusnya tokoh-tokoh kita itu dipakai untuk panutan, untuk rujukan. Ya. Kalau misalnya terjadi seperti itu kan juga menimbulkan satu, ya istilahnya kurang tenang lah di antara masyarakat pedesaan. Saudara sekalian, kalau kita mau memperhatikan Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk untuk seluruh manusia tanpa terkecuali, maka dia akan memberikan petunjuk tentang berbagai hal yang berkaitan tentang hidup dan kehidupan manusia semenjak kita hidup di kampung dunia ini sampai nanti hidup di kampung akhirat. Bahkan proses perjalanan hidup dimulai ya, semenjak diciptakan dan manusia lanjutan semenjak proses kehamilan sampai lahir di alam dunia yang secara kebetulan kita ditempatkan di bumi. Ya. Semuanya diterangkan oleh ayat-ayat Al-Quran secara rinci. Hal demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah suatu keterangan atau mungkin penjelasan yang akan membimbing dan menunjukkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan perjalanan kehidupan manusia yang harus dijalani agar tidak salah jalan atau bahasa yang mentereng itu tersesat. Nah, banyak di antara saudara-saudara kita kadang-kadang mengatakan orang lain tersesat tapi tidak pernah dijelaskan. Tersesat itu seperti apa? Tersesat itu salah jalan. Ya. Al-Quran adalah jalan menuju ke petunjuk ya. Tentu saja kalau mengikuti petunjuk ya tidak akan tersesat. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba melihat dan memperhatikan
ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia yang harus dilakukan sesuai dengan yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah barometer ya, untuk melihat berbagai hal yang diterangkan oleh Allah sendiri, yang berfungsi sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, tanpa terkecuali, walaupun tidak semua orang mau menerima. Tetapi ayatnya mengatakan hudalinas, petunjuk untuk seluruh manusia. Ketika kita memperhatikan sifat-sifat yang dimiliki oleh artinya sifat-sifat yang diterangkan oleh Allah, akan banyak diketahui bahwa kita menuju kepada masalah Allah itu sendiri adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana, kan banyak sekali kan. Kemudian Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian Allah Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Dan masih banyak lainnya, seluruh maha yang hanya dimiliki Allah dan tidak mungkin dimiliki oleh ciptaannya. Al-Quran banyak menerangkan tentang eksistensi Allah yang sebenarnya bisa dijadikan barometer agar kita bisa berbuat sesuai dengan yang diterangkan oleh Allah sendiri. Melalui Rasul tentu saja ya, pada waktu itu. Seluruh apa yang dimaui oleh Allah diterangkan, khususnya yang berkaitan dengan eksistensi Allah, agar manusia juga melakukan sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran itu. Tapi faktanya membuktikan bahwa banyak di antara kita sudah tahu, kadang-kadang juga tidak mau melakukan. Itu namanya kefasikan. Sudah tahu tapi ternyata ditentang, itu bisa disebut dolim. Ya. Banyak sekali sifat-sifat yang diterangkan oleh Al-Quran kepada manusia itu, ada beberapa hal yang semuanya itu diancam. Ya, antara lain kafir, fasik, dolim, munafik, dan musyrik. Nah, kafir di sini tidak sama dengan non-muslim. Ya, kafir itu kafir atau mengingkari ayat-ayat Allah. Contohnya ya, ketika orang itu sholat, sudah waktunya tidak segera sholat dianggap kafir. Infaknya ditolak. Nanti kalian bisa lihat surat 9 ayat 54. Ya. Tetapi kalau sudah sampai tempatnya masih males-malesan, dianggap munafik. Surat 4 142. Nah, berarti kan kafir itu tidak sama dengan non-muslim. Ya. Selama ini asal ada kata-kata kafir, wah itu non-muslim. Yang dituju itu kita. Jangan malah kita nuding orang lain. Ketika kita nuding orang lain, nanti kita tidak pernah evaluasi diri, pengertiannya gitu. Ya. Bisa ditangkap ya? Awalnya manusia itu diciptakan hanya untuk mengabdi, atau istilah menyembah kepada Allah saja, satu-satunya. Hingga dalam keadaan apapun dan melakukan kegiatan apapun, hendaklah mempunyai bobot untuk pengabdian kepada Allah. Kegiatan apa saja. Ketika kita sedang makan minum, harus mengingat Allah. Kalau tidak membaca basmalah dianggap fasik. Ya. Ayatnya juga bilang begitu. Ketika kita sedang mandi misalnya, kita juga harus mengingat Allah. Sedang penjenengan tanda tangan di kantor, itu juga harus mengingat Allah. Yang saya tanda tangan ini apa? Ya. Kalau nanti untuk mengeluarkan sesuatu, yang dikeluarkan itu apa? Punya saya apa bukan? Ingat Allah. Gitu. Nah, pendek kata, segala aktivitas apapun kita harus selalu melibatkan Allah sebagai sang pencipta alam semesta seisinya. Dialah yang mewujudkan jagat raya seisinya ini. Manusia hidup, dialah yang menghidupkan. Dan nanti akan mati, Allah juga yang mematikan. Kemudian dibangkitkan hidup, juga Allah yang membangkitkan. Tidak ada siapapun yang bisa melakukan itu kecuali hanya Allah sendiri. Oleh karena itu, manusia itu selaku ciptaan yang biasa kita kenal dengan istilah makhluk. Makhluk itu artinya ciptaan. Ya. Seluruh apapun yang dilakukan adalah melibatkan sang pencipta atau sang kholik sebagai pengatur dan juga pemilik jagat raya ini.
Untuk awal daripada pertemuan ini coba kita perhatikan. Surat Al-Dzariyat itu surat nomor 51. Ayat 56, 57 dan nanti 58 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini sudah populer, artinya panjenengan sudah hafal semua. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau mengabdi kepadaku. Nah, berarti kata-kata ilah, kecuali itu berarti hanya satu-satunya. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi atau menyembah aku. Nah, berarti kan awal mulanya dulu Allah sengaja menciptakan manusia dan jin itu tujuannya hanya satu, untuk mengabdi kepadanya, untuk menyembah kepadanya, tidak ada yang lain. Wah, apa menyembah terus, apa nggak boleh makan? Makan itu sebagai sarana prasarana untuk bisa hidup. Ya. Coba kita lihat ayat berikutnya. Ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ay yut'imun. Ya. Tidaklah aku inginkan ya rezeki dari mereka, dan tidak aku ingin mereka memberi makan kepadaku. Nah, kalau tadi makan hanya sebagai sarana prasarana untuk hidup. Allah nggak butuh rezeki dari kamu, istilahnya ini. Kamu tak ciptakan hanya suruh mengabdi kepadaku. Juga kamu tidak perlu memberi makan kepadaku loh. Sampai bahasanya kan ekstrim sekali kan. Terus kemudian innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Nah, sesungguhnya Allah, dia pemberi rezeki dan pemilik kekuatan memutar. Alam semesta ini diputarkan oleh Allah sendiri. Yang kuat memutar hanya Allah saja. Siapapun tidak sanggup untuk memutar. Maka Allah pemberi rezeki dan pemilik kekuatan memutar. Nah, kalau seandainya bumi kita tidak berputar, sudah terbakar. Ya. Nah, saudara sekalian, semenjak manusia dan jin diciptakan, tujuan utamanya hanyalah untuk mengabdi atau menyembah Allah satu-satunya. Tidak boleh ada tandingan yang lain. Allah tidak mengingini rezeki dari mereka, dari kita manusia, dan tidak pula ingin mereka memberi makan kepada Allah. Kalau panjenengan sering banyak melihat saudara-saudara kita membawa makanan, dibawa ke tempat yang pohonnya rindang, itu yang diberi makan bukan Allah. Siapa dia? Untuk persembahan. Nah, itu banyak terjadi seperti itu. Allah nggak butuh seperti itu. Bahkan dikatakan bahwa Allah yang memberi rezeki, memberi makan kepada semua ciptaannya, termasuk kita sebagai manusia. Dan pemilik kekuatan memutar. Seluruh alam semesta ini berputar. Ya. Kalau sering kami sampaikan bahwa waktu itu ada karena adanya putaran. Ya. Kan kita sering mendengar istilah ruang dan waktu. Ruang adalah kekosongan di antara benda-benda. Ini adalah ruang. Ada kekosongan di antara benda-benda. Kalau benda-benda yang menyekat itu dibongkar semua, itu nggak ada lagi namanya ruangan. Ya. Jagat raya ini terdiri dari solar system. Di sana ada kekosongan di antara planet-planet. Namanya langit. Langit itu berlapis-lapis. Ketika nanti jagat raya digulung semua oleh Allah, maka kosong semua lagi. Kembali seperti pada saat sebelum diciptakan. Nah, semuanya itu berputar. Waktu ada karena putaran. Ruang ada karena adanya kekosongan di antara benda-benda. Bumi berputar pada porosnya satu kali menimbulkan waktu yang disebut satu hari. Waktu yang dipakai 23 jam 56 menit, kemudian dibulatkan menjadi 24 jam. Kemudian bumi berputar mengitari matahari. Menimbulkan waktu yang disebut 1 tahun. Pada saat yang sama, bulan, Komar, sudah mengitari bumi 12 kali putaran. Waktu yang dipakai 355. Nah, berarti 1 tahun sama dengan 12 bulan itu sama dengan 1 kali orbit bumi keliling matahari sama dengan 12 kali orbit bulan keliling bumi. Pengertiannya gitu. Itu putaran yang ada di wilayah kita. Kemudian solar system juga berputar mengitari galaksi.
satu galaksi itu, para ahli astronomi membuat satu perhitungan, ya walaupun itu prediksi tapi kan pakai alat juga ya. Ujung galaksi ke ujung galaksi yang lain itu sama dengan 175.000 tahun perjalanan cahaya. Cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik atau 186.000 mil per detik. Jadi bisa bayangkan. Nah, kemudian yang ada di dalamnya itu ada sekitar 200 triliun bintang, berarti 200 triliun solar system. Triliun atau miliar itu solar system, satu bintang satu solar system. Semuanya berputar. Ya. Tadi bulan mengitari bumi, bumi mengitari matahari, matahari mengitari galaksi, galaksi mengitari alam semesta. Semuanya berputar. Lah, putarannya begitu kuatnya hanya Allah pemilik kekuatan memutar. Itu kuatil matin. Seandainya bumi kita berhenti 1 menit aja sudah terbakar. Berhenti berputar maksudnya. Ya. Maka kita harus bersyukur untuk mengabdi dan menyembah kepada itu harus kita lakukan. Pengertiannya gitu. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu kalau kita melihat ya ulasan singkat hal-hal yang berkaitan dengan yang ada di sekitar kita itu sebenarnya tidak ada alasan kita itu mau macam-macam itu loh. Manusia itu punya kemampuan apa? Kok ngomongnya semaunya sendiri kan gitu? Ya, ada yang begitu enggak? Nah, banyak ya sekarang. Nah, jadi saya perhatikan di lingkungan kita. Ketika suasana ciptaannya, khususnya manusia, membuat suasana itu menjadi tidak nyaman, menjadi suasana itu redup, menjadi suasana itu menakutkan. Ya. Jangan lihat cuaca di sekitar kita juga merasa sedih. Cuaca itu merasa sedih. Kenapa? Resonansi daripada getaran frekuensi pikiran manusia tadi keluar ke alam semesta, kemudian bergabung. Maka cuaca yang di sekitar kita menjadi sedih. Karena antara alam semesta dan manusia itu terkait. Manusia dulu diciptakan dari alma, ya, 2554. Alam semesta, wa kana arsu alalma, arsnya Allah berada di atas alma. Semua dabah diciptakan dari alma, surat 24, 45. Setiap yang hidup dijadikan dari alma, surat 21 ayat 30. Nah, berarti sebelum jagat raya diciptakan yang ada hanya alma, kekosongan total tanpa batas. Alma di situ memang dalam kamus itu artinya air. Tetapi di dalam hal ini ternyata para ahli astrofisika itu menyebutnya bahwa dia adalah unsur kimia yang paling ringan dari H2O yang disebut hidrogen. Tapi dia tidak tampak. Dia sangat luas luar biasa. Setelah jagat raya diciptakan, berarti ada jagat raya ini. Pengertiannya gitu. Nah, dia semuanya berputar paralel sehingga dia tidak akan saling bertabrakan. Nah, kalau dikatakan bahwa samawat yang 7 dan juga bumi bersujud atau bertasbih, itu menandakan atau menyimpulkan bahwa itu simbol bahwa samawat yang 7 dan juga bumi kita itu taat. Nah, biasanya yang tidak taat itu manusia, gitu loh. Kon ngalori malah ngidul. Ya, faktanya memang begitu. Tapi nanti kalau pas sedang mengalami kesulitan, wah, berdoanya itu 1 malam suntuk, Pak. Siangnya tidur, nanti malam doa lagi. Setelah diangkatkan dari kesulitannya, ya lupa. Ya, fakta membuktikannya seperti itu. Kita harus betul-betul menilai diri kita sendiri, jangan menilai orang lain. Kalau menilai orang lain itu gampang. Kalau setiap orang bisa mengevaluasi dirinya sendiri, maka seluruh masyarakat yang merupakan kumpulan daripada individu, itu adalah masyarakat yang baik. Pasti, ya. Tapi kebanyakan kita itu mengevaluasi orang lain. Ada orang tua kita memberi pelajaran. Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata itu tidak tampak. Kenapa? Saking besarnya, matanya bengep gitu loh. Nggak kelihatan, ya. Itu kan ungkapan oleh orang tua kita. Harus kita renungkan. Nah, saudara sekalian, bahwa kalau kita perhatikan, Allah itu hanya menyuruh manusia itu berbuat baik. Tidak ada perintah wah kamu berbuat jahat, enggak ada. Kecuali mungkin dalam hal-hal khusus gitu ya. Nah, ketika kita memperhatikan secara cermat, akan diketahui bahwa hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia adalah 1, mengabdi atau menyembah kepada Allah satu-satunya. Jangan ada tandingan yang lain.
Siapapun dia, apalagi ciptaan. Ya. Selama ini kan enggak ya, justru yang dipuja-puja itu malah manusia. Wah, ini dan tokoh. Tokoh yang kamu puja-puja itu dulu yang menghidupkan adalah Allah. Sekarang mana? Udah meninggal. Yang meninggal itu yang mematikan Allah juga. Nanti kalau dibangkitkan, yang membangkitkan juga Allah gitu loh. Jangan siapapun ada yang dipuji selain daripada Allah. Terus kemudian yang kedua, berbuat baik dengan sesama manusia, alam dan lingkungan. Ya. Tapi kadang-kadang ya itu tadi. Belum tentu hal-hal semacam itu kita bisa melaksanakan dengan benar, dengan baik. Nah, kalau kita perhatikan tidak ada satu perintah yang menyuruh manusia agar berbuat tidak baik. Karena Allah sendiri hanyalah menurunkan kebaikan untuk semua ciptaannya termasuk secara khusus kepada manusia. Kita perhatikan ayat yang sudah populer, surat Al-Qasas itu 28 ayat 77. Wabtagi fima atakal darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah, ini perintah, pada apa yang Allah berikan kepadamu untuk kampung akhirat. Suruh mencari tapi untuk kampung akhirat. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan melupakan nasibmu, bagianmu yang ada di dunia. Nah, untuk akhirat diperintah untuk mencari, tapi untuk dunia hanya sekedar mengingatkan, jangan dilupakan. Kemudian wala tabghil. Enggak, masih ada ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah, ini harus kita perhatikan. Diperintah untuk mencari apa yang Allah berikan untuk kampung akhirat, jangan melupakan bagiannya di dunia. Tapi kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbaik kepadamu. Nah, kalau misalnya dikasih pertanyaan, sudahkah Anda berbuat baik seperti Allah berbuat baik? Sudah apa belum? Pada perintahnya, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah, setelah itu dilakukan, masih ada lagi perintah, wala tabghil fasada fil ardi. Dan jangan mencari kerusakan di bumi. Jangan mencari. Mencari kerusakan itu akhirnya nanti kan justru ikut merusak. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang merusak. Ayat ini sebuah perintah ya, agar kita mencari pada apa yang diberikan tetapi untuk kampung akhirat. Tapi bagian di dunia itu jangan dilupakan. Hal ini berarti yang sudah diberikan masih diperintah untuk mencari, dia itu memang tidak tampak. Dan nyarinya kemana? Kira-kira apa yang suruh nyari itu? Nah, setelah ketemu harus untuk kepentingan kampung akhirat. Nah, dalam pencarian itu membutuhkan pemikiran, dan setelah dipikirkan tentu saja dia adalah sesuatu yang bisa dipakai untuk mencapai kampung akhirat. Maksudnya gitu. Dia adalah sarana dan prasarana yang bisa dipakai untuk mencapai kampung akhirat, bisa juga berupa ilmu, ya. Dan yang lebih penting adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk untuk manusia. Kita suruh mencari. Nah, kalau selama ini kan kita nggak pernah mencari. Karena ada salah satu teman tak tanya, kamu ngaji sudah berapa lama? Sudah ya 20 tahun dia beli. Coba aku tanya, apa yang sudah diperoleh selama 20 tahun? Wah, ya lupa semua. Kan berarti tidak mencari. Dia hanya sebagai pendengar pun sambil ngantuk-ngantuk. Kenapa? Sudah dikondisikan, kamu ngantuk pun dapat pahala. Ya. Nek ditanya, pahala sudah berapa? Wah, walau alam bisawab. Kira-kira kalau misalnya itu dilakukan terus, masuk surga nggak? Masuk surga nggak kira-kira? Misalnya jenengan sekolah, tiap hari datang, gurunya cerita, duduk, mendengarkan toh, tidak pernah mengerjakan soal, nggak pernah mencatat. Kira-kira bisa naik kelas nggak? Tentu saja nggak bisa kan? Nah, selama ini kita ngaji kan catat juga nggak pernah. Ya,
Belajar juga nggak pernah, sampai rumah ya catatannya tadi ada juga hilang. Loh, kemarin sudah disampaikan. Wah, catatan saya hilang semua kok. Nah, kan hidup dan mati adalah ujian. Surat 67 ayat yang kedua itu loh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa dari kamu yang lebih baik amalnya? Untuk menguji, ujian identik dengan soal harus dikerjakan, bisa mengerjakan soal, harus tahu bagaimana cara mengerjakan soal itu. Jawaban atas tentang pertanyaan tadi ada dalam Al-Quran. Nah, kalau cuma mendengarkan nyatet juga nggak bisa mengerjakan soal. Ketika kertas kerjanya kosong, tentu saja nilainya 0. Nah, kalau nilainya 0 nggak bisa masuk surga. Kalau sekolah tadi nggak bisa naik kelas. Wah, SPP saya lunas, itu nggak ada hubungannya. Ya memang ada hubungannya SPP lunas, tapi kalau nggak dikerjakan soalnya kan nggak dapat nilai, walaupun SPP-nya lunas. Selama ini kita juga kurang memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Nah, di sini tadi bahwa sarana prasarana yang bisa dipakai untuk mencapai akhirat adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ketika ilmu tentang akhirat sudah diketemukan, maka di sana akan bisa mencapai jalan yang akan bisa kita lalui dalam rangka menuju kampung akhirat dengan lancar, karena ada petunjuknya gitu loh maksudnya. Ya, bisa ditanggapan? Selama ini kita nggak pernah diterangkan begitu kok. Ya sudah, kamu yang penting datang itu, walaupun kamu sambil ngantuk-ngantuk dapat pahala. Apalagi rumahnya jauh, jalan kaki. Nanti satu langkah itu satu kebaikan gitu ya. Kalau gitu rumahnya pindah yang jauh-jauh aja, nanti pahalanya biar banyak. Ya. Nah, saudara sekalian, setelah ilmu akhirat itu diketemukan, tentu saja ilmu tentang dunia pastilah Al-Quran menjelaskan gitu loh. Maka jangan lupa bagianmu di dunia, itu nggak usah dicari. Karena sudah ada penjelasannya, tinggal menjalani, programnya sudah ada. Tentang dunia. Tentang akhirat kan nggak ada program kalau nggak kita cari. Ya. Namun tentang dunia hanyalah sekedar mengingatkan, berarti bukan tujuan utama. Karena tujuan utamanya adalah kampung akhirat. Sedang kampung dunia sekarang sedang kita jalani dan tidak perlu dicari, tinggal menjalani sesuai dengan petunjuk yang ada. Oh, petunjuknya nggak boleh begini, ya nggak usah dilakukan. Kalau dagang nggak boleh bohong, ya jangan bohong. Tidak boleh mengurangi timbangan, ya jangan dikurangi. Ya, kan sudah ada petunjuknya, tinggal jalani. Nah, setelah semuanya itu diketemukan, pesan selanjutnya adalah berbuat baiklah. Sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wa ahsin kama ahsanu ilaik. Kita nggak usah tanya orang lain, tanya diri kita sendiri. Sudahkah saya berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik? Kok kayaknya belum ya? Tanya diri sendiri aja. Nanti tanya orang lain, si sangkanya mengevaluasi. Evaluasi diri sendiri, tanya. Sudahkah saya berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik? Wah, kok kayaknya belum ya? Nah, yang tahu diri sendiri kan? Dan kemudian setelah itu masih ada pesan lagi. Wala tabghil fasada fil ardi. Dan jangan kamu mencari kerusakan di bumi. Jangan mencari kerusakan, nanti kerusakan kamu cari malah kamu ikut merusak. Nggak usah ikut ke sana. Istilahnya begitu. Kalau ada kerusakan kamu cari, nanti kamu ikut merusak. Maka jangan mencari kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai. Tidak menyukai nek ditarik tanda kurung. Benci. Nah, kita dibenci Allah terus gimana?